Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wigabeta Siahaan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kebonarum, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fasilitator Bapak Heni Purwono dan pendamping praktik Ibu Resmiati. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata penerapan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Beberapa hal yang akan saya sampaikan pada aksi nyata penerapan kali ini diantaranya perasaan selama melakukan perubahan di kelas, ide yang timbul sepanjang proses pembelajaran, catatan praktik baik pembelajaran, galeri rangkaian pelaksanaan perubahan, dan testimoni guru dan peserta didik. Perasaan yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas adalah saya merasa senang karena dapat mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang memandang peserta didik sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Saya dapat merasakan peserta didik yang bersemangat, karena mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi sesuai kegiatan yang mereka pilih. Selama melakukan perubahan di kelas, ide atau gagasan yang timbul adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik lebih termotivasi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran ketika guru dapat memahami kemauan dan kemampuan mereka. Dua, pembelajaran berdiferensiasi mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik sesuai potensi yang dimiliki. Berikut catatan praktik baik dari perubahan pembelajaran yang telah saya lakukan. Pada aksi nyata kali ini, saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 dengan tema preposition. Sebelum memulai pembelajaran, saya berdiskusi dengan rekan sejawat dari MGMP Bahasa Inggris yang kami beri nama Bonanza English Teacher Association atau disingkat BETA untuk memberikan masukan terhadap modul ajar yang telah saya buat. Setelah menyelesaikan diskusi dengan rekan MGMP Bahasa Inggris, saya melanjutkan diskusi dengan Bapak Triyono selaku Kepala Sekolah. Beliau memberikan tanggapan dan masukan terhadap modul ajar yang saya buat. Setelah menyelesaikan modul ajar, saya mempersiapkan materi, media, dan lembar kerja yang dibutuhkan. Materi, media, dan lembar kerja yang dipersiapkan menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Gaya belajar tersebut diantaranya auditori, visual, dan kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan mengakomodasi gaya belajar atau learning style, kemampuan, minat, dan tantangan bagi setiap peserta didik. Tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi adalah memaksimalkan potensi belajar, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif untuk setiap peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, kontekstual, dan relevan bagi setiap peserta didik. Berikut galeri rangkaian pelaksanaan perubahan yang telah saya lakukan. Pada tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat MGMP Bahasa Inggris, yaitu bersama Ibu Susana Wati, Ibu Werdiningsih, Bapak Guntur Anggit Nugroho,
dan Ibu Khairul Anissa. Pada tahap perencanaan yang selanjutnya, saya melakukan diskusi dengan Bapak Triyono selaku kepala sekolah. Beliau memberikan beberapa tanggapan dan masukan terhadap modul ajar yang telah saya buat. Berikut beberapa gambaran pelaksanaan pembelajaran ketika saya menyampaikan materi dengan cara yang berbeda. Pada gambar pertama, saya menyampaikan materi dengan cara mendengarkan dan juga melihat untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar auditori dan visual. Pada gambar yang kedua, saya menyampaikan materi dengan metode ceramah atau untuk memfasilitasi peserta didik dengan cara belajar auditori. Pada gambar yang ketiga, saya mencoba untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar menulis dan juga kinestetik. Setelah saya menyampaikan materi, saya memberikan penugasan kepada peserta didik saya. Saya memberikan kebebasan peserta didik saya untuk memilih kelompok sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Selama pelaksanaan diskusi dan penugasan, saya melakukan bimbingan terhadap masing-masing kelompok. Setelah waktu berdiskusi selesai, peserta didik secara bergantian maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok auditori menyampaikan hasil diskusi dengan cara berbicara sesuai pertanyaan yang ada pada question box. Peserta didik dengan gaya belajar visual menyampaikan hasil tulisan yang telah mereka buat. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mempraktikkan langsung apa yang telah mereka pahami. Setelah masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka, saya meminta salah satu perwakilan peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi. Untuk mempermudah, saya memberikan beberapa pertanyaan. Setelah perwakilan peserta didik menyampaikan hasil refleksi, saya melanjutkan refleksi dari saya selaku guru atau pendidik. Demikian rangkaian pelaksanaan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Berikut saya akan menampilkan testimoni dari rekan guru dan peserta didik yang mengikuti proses perubahan atau pembelajaran yang saya laksanakan. Proses perubahan yang dilakukan menurut saya sudah lebih baik karena proses yang dilakukan ini menggambarkan perubahan dan memberikan kebebasan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kesukaan atau gaya belajar yang mereka miliki masing-masing. Jadi perubahannya sudah sangat terlihat, perlu dilanjutkan dan terus menginspirasi. Terima kasih. Proses perubahan yang telah dilakukan menurut saya sudah sangat baik karena saya melihat dalam proses pembelajaran anak diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya sehingga sangat interaktif dan itu membuat anak semakin bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Perubahan yang dilakukan Bu Intan menurut saya sudah baik karena sebelum memulai pembelajaran Bu Intan sudah memetakan gaya belajar siswa dan minat belajar siswa sehingga dalam pembelajaran siswa menjadi senang dan bahagia karena sesuai dengan potensi belajarnya.
Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru lain. Terima kasih. Testimoni peserta didik diwakilkan oleh 3 peserta didik, di antaranya Bagas Akbar, Helen Novia, dan Muhammad Aji. Bagas Akbar menyampaikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan menurutnya menyenangkan dan mudah dipahami. Cara penyampaian pun baik sehingga membuat murid menjadi lebih gampang dalam memahami materi yang disampaikan. Helen Novia menyampaikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan menurutnya sangat menyenangkan karena prosesnya yang mudah dipahami dan bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuknya ke depan. Apalagi proses pembelajaran yang tidak membosankan membuatnya jadi lebih semangat untuk belajar. Muhammad Aji menyampaikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan menurutnya menyenangkan karena bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, apalagi bisa bertemu dan bekerja sama dengan teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video aksi nyata penerapan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.